Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masih sedikit nih. Saya doain deh, semoga yang jawab salam utangnya cepat lunas. Amin. Yang jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Amin. Dan semoga kita semua masuk surga bareng-bareng. Amin. Amin amin ya rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati terutama kepada kedua orang tua saya yang hari ini juga hari anniversary kedua orang tua saya. Saya hadiahkan ceramah ini untuk kedua orang tua saya. Mari kita doakan semoga kedua orang tua saya dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan semoga semakin langgeng sampai tua. Amin. Lah kan udah tua ya? Ya Allah. Dan juga yang saya hormati Ustadz Udri Abdillah, karena berkat beliau saya bisa ada di sini. Semoga Ustadz Udri Abdillah dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dulu saya diajarkan oleh beliau waktu kecil. Ngajinya tuh ada ciri khasnya. Bu, dengerin ya. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dua di atas dan tak dua di bawatin, tak dua di depan tun, kantin tun. Ustaz yang mana nih? Gak ada nih yang mana nih? Ya Allah. Juga yang saya hormati Ustadz Khairul Anwar, yang ceramahnya selalu membuat orang tertawa. Kadang beliau suka tertawa sendirian. Kita doain semoga Ustadz Khairul Anwar tertawa masuk surga sambil tertawa. Amin. Dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para habaib dan guru-guru sekalian, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib dan guru-guru sekalian. Semoga para habaib dan guru-guru lainnya dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, Amin. dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Bu, Oi. mana sih ibunya nih? Sepi banget. Ibu, bu, suaranya kenceng ya? Bu, pada tanggal 12 Rabiul Awal diperingatinya hari kelahiran Nabi kita yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa juga yang disebut dengan Maulid Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang mempunyai banyak keistimewaan. Salah satu ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai sifat yang sangat mulia. Keutamaan ini beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarga-keluarganya, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Selama perjalanan dakwahnya, beliau selalu mendapatkan hinaan, cemoohan, dan penolakan dari orang-orang yang menentangnya. Tetapi beliau selalu memaafkan mereka semua. Malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad SAW selalu diolok-olok dan dihina. Lalu malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membinasakan mereka semua. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril tersebut. Beliau hanya berkata, mereka hanyalah orang-orang yang belum mengetahui. Hal ini menunjukkan keagungan hati Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dari sini kita bisa simpulkan, manusia yang mulia bukan karena hartanya, manusia yang mulia bukan karena kedudukannya, manusia yang mulia bukan karena cantik atau gantengnya, tetapi manusia yang mulia yaitu karena budi pekertinya dan akhlak yang mulia. Anak yang mulia ibarat mata uang yang laku di mana-mana. Meskipun kamu tidak mempunyai harta dan status, selagi kamu mempunyai keimanan dan akhlak yang mulia, maka orang-orang akan menghormatimu dimanapun kamu berada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan besar di keluarga yang sederhana. Beliau adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Ayahnya meninggal ketika beliau di dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Dan kakeknya pun meninggal. Lalu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun tidak kaya meskipun mempunyai banyak putra. Keadaan itu membuat Rasulullah SAW bekerja keras sejak kecil. Beliau pernah menjadi pengembala kambing. Beliau juga pernah membantu pamannya menjual di Suriah. Semenjak beliau beranjak dewasa, beliau bekerja dengan seorang janda yang bernama Khadijah. Tugasnya adalah berdagang di perusahaan Khadijah. Dari hubungan tersebut, nih bocil kan apa? Udah mandi lagi. Dek, kenapa dek? Dek, ya Allah. Kenapa? Ini anak siapa ini? Ya Allah. Ustaz Khairul. Dari hubungan tersebut, Rasulullah SAW menikahi Khadijah yang tak lain yaitu majikannya sendiri.
salah satu kisah. Kisah ini menceritakan Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai umatnya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Sungguhnya engkau yang tahu, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menundukkan pandangannya dan menangis. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah SAW mengangkat pandangannya dengan perlahan-lahan. Beliau menjawab, "Wahai sahabatku, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang lahir jauh setelah wafatku. Mereka tidak pernah memandangku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak dekat seperti kalian. Mereka begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu berselawat kepadaku. Dan saksikanlah, wahai para sahabatku semua, mereka adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku." Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Sedangkan kita masih mencintai dunia, sedangkan kita masih mencintai harta benda yang hanya sementara. Banyak manusia zaman sekarang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya di lisan, tidak dengan perbuatan. Seharusnya kita lakukan dengan perbuatan kita. Bagaimana caranya? Dengan membantu perjuangan dakwahnya. Kalau belum bisa, dengan bersolawat kepadanya. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi, marilah kita terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti akhlak beliau, kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan begitu kita bisa berkumpul bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar karena ada para habaib dan guru-guru lainnya yang ingin berceramah. Sebelum itu saya punya pantun. Dengerin ya. Pergi ke warung beli ketan. Ketanku dapat malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Amin amin ya robbal. Mau lagi gak? Lagi. Mau lagi gak? Lagi. Ikan sepat, ikan tongkol, ikan asin, ikan teri. Kurang kompak nih, ulang. Ikan sepat, ikan tongkol, ikan asin, ikan teri. Enak banget kalau digoreng. Apalagi kalau pakai sambal, pete, jengkol, wah mantep ya. Saya udah lapar ini, nungguin nasi mandi, nasi gurih. Masya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.